Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yudhistira Nugraha dengan NIM 20202115 dari kelas PAI 20024. Di sini saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester dari kelompok 7 sampai dengan kelompok 13. Yakni yang pertama yaitu dari kelompok 7 surat Al-Anfal ayat 72 dan surat Al-Hujurat ayat 12. Surat Al-Anfal ayat 72 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itu satu sama lain melindungi dan terhadap orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada dalam perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 72 ini Allah membagikan umat Islam menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin. Yang kedua yaitu kaum Ansor di Madinah dan mereka memeluk agama Islam. Yang ketiga yaitu golongan kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Selanjutnya itu tentang isi kandungan daripada surat Al-Anfal ayat 72. Yang pertama yaitu kaum muhajirin dan ansor telah memberikan teladan dalam mujahadah nafs. Oleh karena itu hubungan antara mereka di kota Madinah tidak bisa disamakan dengan masyarakat Islam lainnya. Yang kedua yaitu hubungan antara sesama muslim di Madinah sangat erat, bahkan seperti satu keturunan, sehingga tidak lagi membedakan kewajiban dan haknya karena mereka saling berhubungan, dan kaum muslimin di Madinah hanya karena diikat atas dasar keimanan saja. Yang ketiga yaitu hubungan kaum muhajirin dan kaum ansar, yaitu atas tragedi terjadinya kaum muhajirin yang mengalami penyiksaan, kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir, tapi mereka tetap sabar dalam iman. Yang keempat yaitu kaum Ansar berjanji kepada Rasulullah SAW untuk bersama-sama berjuang serta bersedia untuk menolong baik dari harta, jiwa dan lain sebagainya demi keberhasilan perjuangan Islam itu sendiri. Yang kelima yaitu saling tolong menolong, saling melindungi serta hidup berdampingan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Selanjutnya itu semua apa yang dikerjakan oleh hambanya di dunia, Allah Maha mengetahui serta melihat. Kaum Ansar dan Muhajirin sama-sama berjihad dengan jiwa dan hartanya atas dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada peristiwa menarik ketika hijrah antara orang muslimin Mekah dan Madinah, di antaranya yakni kaum muhajirin ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah, sedangkan kaum Ansor menyambut serta menolong kaum muhajirin. Selanjutnya itu hadis terkait daripada surat Al-Anfal ayat 72, yakni Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Waki dan Syarik dari Asim dan Abu Wa'il dari Jarir, yaitu Ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lainnya saling melindungi
dan orang-orang yang dibebaskan dari kalangan Quraisy serta orang-orang yang dimerdekakan di kalangan Sakif. Sebagian dari mereka terhadap yang lainnya saling melindungi kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perilaku yang mencerminkan daripada surat Al-Anfal ayat 72 ini yakni yang pertama yaitu rela berkorban demi membela tegaknya syariat Islam meski harus mengorbankan harta, jiwa, dan tenaga. Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang selanjutnya itu tolong menolong antara sesama muslim seperti memberi tempat tinggal kepada korban bencana, memberikan bantuan berupa harta maupun tenaga, dan memberi sedekah kepada fakir miskin di sekitar kita, di lingkungan kita. Yang terakhir yaitu membina ukhuwah antara sesama muslim dengan cara mempererat tali silaturahmi. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dalam surat Al-Hujurat ini kata berburuk sangka itu daripada kata tanibu. Al-Hujurat ayat 12 berasal dari kata janbun yang berarti samping. Mengesampingkan sesuatu berarti menjauhkan dari jangkauan tangan. Penambahan huruf ta berfungsi penekanan sehingga artinya bersungguh-sungguh menjauhi. Daripada katsiron artinya banyak, kemudian kata zan artinya dugaan. Namun dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini zan yang dilarang dan menjadi dosa adalah dugaan buruk. Yang kedua yaitu jangan mencari keburukan orang lain. Kata tajassasu berasal dari kata jasa yang artinya upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi. Yang selanjutnya itu larangan gibah. Gibah yaitu membicarakan orang lain yang tidak hadir, yang mana jika orang tersebut mengetahui maka dia tidak suka, baik perkataan yang memuji ataupun memfitnah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini gibah itu diibaratkan memakan bangkai saudaranya sendiri. Gibah adalah haram berdasarkan ijma para ulama. Tidak ada pengecualian terhadap perkara ini kecuali bila terdapat kemaslahatan yang lebih kuat seperti penetapan kecacatan perawi hadis, penilaian keadilan, dan pemberian nasihat. Selanjutnya itu isi kandungan daripada surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Yang pertama yaitu orang-orang yang beriman haram hukumnya menggibah dan mencari-cari keburukan orang lain. Yang kedua yaitu orang-orang yang berbuat gibah mencari-cari keburukan orang lain serta senantiasa berburuk sangka, maka hukumnya dosa. Selanjutnya itu orang-orang yang senantiasa menggibah orang lain, perumpamaannya tidak lain seperti orang yang suka memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Diwajibkan orang-orang beriman untuk senantiasa bersikap husnuzon, berbaik sangka, dan tidak berburuk sangka di segala bidang kehidupan antar sesama muslim. Selanjutnya yang terakhir yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat
bagi para hambanya yang mau berserah diri dan tawakal kepadanya. Hadis yang terkait surat Al-Hujurat ayat 12, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu berburuk sangka, karena berburuk sangka itu termasuk perkara atau perkataan yang paling berdusta. Dan janganlah berburuk sangka, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan membuat rangsangan dalam penawaran barang, jangan dengki, saling mendeki, jangan benci, saling membenci, dan jangan membelakangi, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perilaku yang mencerminkan daripada surat Al-Hujurat ayat 12 ini, yang pertama yaitu tidak berburuk sangka pada sesama muslim, selalu husnuzon kepada sesama muslim ataupun kepada mereka yang di luar daripada Islam. Tidak mencari-cari keburukan saudara seiman, lebih baik mencari keburukan diri sendiri, kita mengaca, kita muhasabah diri untuk memperbaiki diri kita. Yang ketiga itu tidak menggunjing, lebih baik diam daripada bicara namun menambah dosa. Boleh bicara jika yang dibicarakan itu menambah kebaikan, bukan menggunjing. Yang keempat yaitu tidak memanggil saudara seiman dengan panggilan yang tidak disukainya, dengan perkataan-perkataan yang mungkin nyeleneh atau menghina begitu. Dan yang terakhir, kita itu harus selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina secara universal, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Penyebab terjadinya perzinahan antara lain ketidaktahuan orang tua terhadap pendidikan seks. Perzinahan terjadi karena rangsangan seks sehari-hari dalam keluarga. Anak tidak terbiasa meminta izin, berdekatan tempat tidur, peniruan terhadap perilaku sosial, cium dan persentuhan organ seks. Selanjutnya yaitu bahaya daripada perbuatan zina, bahaya kesehatan, penyakit yang akan timbul seperti kencing nanah dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bahaya psikis dan moral, penyakit penyimpangan seksual, homoseks dan lain sebagainya. Selanjutnya itu bahaya sosial, terancamnya keluarga oleh kepunahan, zalim terhadap janin dan anak yang berada di dalam kesengsaraan nantinya. Selanjutnya itu bahaya ekonomi, lemahnya kekuatan diri dan sedikitnya pendapatan pencarian yang tidak halal. Yang terakhir yaitu bahaya agama dan ukhrawi. Di antaranya bahaya-bahaya ukhrawinya adalah ketika seseorang melakukan zina, dia terlepas daripada ikatan iman. Yang selanjutnya itu hadis daripada tentang zina dan halawat, yang artinya tidaklah seorang laki-laki berhalawat dengan seorang perempuan, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syaitan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Halawat ini terbagi menjadi dua, yaitu ketika laki-laki dan perempuan non-muhrim berdua-duaan di tempat yang sepi. Yang kedua yaitu berdua-duaan laki-laki dan perempuan non-mahram di tempat yang ramai. Selanjutnya yaitu implementasi atau implikasi daripada surat Al-Isra ayat 32 itu orang tua perlu mendapat pemahaman tentang pendidikan seks. Yang kedua yaitu upaya orang tua menjaga jarak hubungan antara anak laki-laki dengan perempuan.
Yang ketiga yaitu orang tua harus mengajarkan kepada anak terkait izin masuk kamar orang tua. Selanjutnya itu posisi tidur anak-anak perlu dijauhkan daripada orang tua. Selanjutnya upaya orang tua menjaga jarak hubungan suami istri daripada anak-anaknya. Selanjutnya yaitu orang tua memberi jawaban yang proporsional ketika anak-anak bertanya seputar seks. Dan yang terakhir yaitu orang tua harus memfasilitasi anak-anak untuk bergaul dengan teman yang baik. Kandungan surat daripada surat An-Nur ayat 2 yang artinya pezinah perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Selanjutnya yaitu isi kandungan daripada surat An-Nur ayat 2, yaitu dalam ayat ini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang keras perbuatan zina bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan yang keduanya belum pernah menikah, maka hukumnya dengan didera sebanyak 100 kali untuk masing-masing. Yang ketiga yaitu dalam melaksanakan hukum tersebut tidak boleh terdapat belas kasihan kepada keduanya. Pelaksanaan hukuman hendaknya disaksikan oleh sebagian dari orang yang beriman. Dengan begitu bisa menjadi efek bagi orang lain untuk jera. Hadisnya yaitu perawan dengan perjaka jika zina maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda jika berzina maka dicambuk 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim. Implikasi surat An-Nur ayat 2 yaitu memutuskan keterikatan. Kedua, memadamkan api, mencari jalan yang selanjutnya yakni Quran surat Az-Zumar ayat 39 dan surat At-Taubah ayat 105. Surat Az-Zumar ayat 39 yakni, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku juga akan bekerja, maka kelak kamu akan mengetahui. Selanjutnya itu isi kandungan daripada Quran surat Az-Zumar ayat 39 yakni Allah senantiasa memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia hendaklah bekerja sesuai keahlian masing-masing sehingga hasilnya maksimal. Hadis yang sesuai dengan surat Az-Zumar ayat 39 yakni mencari rezeki yang halal adalah wajib apabila sudah melaksanakan ibadah fardu. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Selanjutnya yakni Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya yakni isi kandungan daripada Quran surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama yaitu surat At-Taubah ayat 105 ini menceritakan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala akan melihat dan menilai setiap amal manusia, amal hambanya, karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas bukan karena riya.
dan mengharap pujian dari manusia. Nah, etos kerja muslim. Yang ketiga yaitu ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menilai hasil daripada usaha tersebut. Selanjutnya itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui niat dan kualitas amal daripada hambanya. Setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Selanjutnya yakni Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 serta Quran surat Al-Maidah ayat 32. Quran surat Yunus ayat 40 yang artinya di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya yakni Quran surat Yunus ayat 41 yang artinya jika mereka mendustakan kamu maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun terlepas diri dari terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yakni dan di antara kaummu wahai Rasul ada orang yang mengimani Al-Quran dan sebagian dari mereka ada yang tidak mengimaninya hingga dia mati dalam keyakinan itu dan dibangkitkan dengannya. Dan Tuhanmu mengetahui orang-orang yang melakukan kerusakan dan tidak beriman kepadanya. Dengan dorongan kezaliman, penentangan dan kerusakan, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka atas kerusakan yang mereka perbuat dengan siksaan yang sangat keras lagi pedih. Yang selanjutnya yakni di antara orang-orang musyrik itu ada orang yang kelak akan percaya kepada Al-Quran sebelum kematiannya dan ada yang tidak percaya kepadanya karena keangkuhan dan kesombongannya sampai ajal menjemputnya. Tuhanmu wahai Rasul Maha mengetahui orang yang bersikeras mempertahankan kekafirannya dan Tuhanmu akan membalas kekafiran mereka tersebut. Selanjutnya yakni Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat suatu kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka banyak rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dan berbuat kerusakan di muka bumi. Selanjutnya yakni tafsir daripada Ibnu Katsir, yakni barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa sebab seperti kisos atau membunuh atau membuat kerusakan di muka bumi dan ia menghalalkan membunuh jiwa tanpa sebab dan tanpa dosa, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya, karena menurut Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya antara satu jiwa dengan jiwa lainnya, karena barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia yakni mengharamkan membunuhnya dan meyakini keharaman tersebut, maka berarti selamatlah seluruh manusia darinya berdasarkan pertimbangan ini. Hadis yang berkaitan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 32 telah menceritakan kepada Abdurrahman bin Mubarak, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Ayub dan Yunus dari Al-Hasan dan Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, aku berangkat untuk membantu lelaki ini di tengah perjalanan. Abu Bakrah memergokiku dan bertanya, mau kemana kau? Saya menjawab,
untuk menolong orang ini. Abu Bakrah berkata, "Pulang saja kamu, sebab aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan menghunuskan pedangnya, maka si pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka." Saya bertanya, "Ya Rasulullah, saya maklum terhadap si pembunuh, lantas apa dosa yang dibunuh?" Nabi menjawab, "Sesungguhnya dia juga berkeinginan keras membunuh kawannya tersebut." Kandungan daripada surat Al-Maidah ayat 32, yakni membunuh merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Yang kedua, yakni memelihara nyawa manusia berpahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Yang ketiga, yakni dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindakan kekerasan. Dan yang terakhir, yakni Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindakan kejahatan atau kekejaman. Nah, selanjutnya yakni Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 dan 159. Yang pertama yaitu ayat 190, yakni artinya, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." Selanjutnya ayat 191 artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Tafsir daripada surat Ali Imran ayat 190 dan 191, yakni pada ayat 190 menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam tatanan langit dan bumi serta keindahan perkiraan dan keajaibannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam silih bergantinya siang dan malam serta secara teratur sepanjang tahun, dan dapat kita rasakan langsung pengaruhnya pada tubuh kita dan cara berpikir kita, karena pengaruh panas matahari, dinginnya malam, dan pengaruh yang ada pada dunia flora dan fauna merupakan tanda dan bukti yang nyata yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan pengetahuan dan kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat 191 mendefinisikan bahwa orang-orang yang mendalami atau dalam pemahaman dan berpikir tajam itu disebut ulul albab, yaitu orang yang berakal, orang-orang yang mau menggunakan pikirannya mengambil faedah hidayah dan menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ia lalu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir di setiap waktu dan keadaan, baik di waktu ia berdiri, duduk atau berbaring. Jadi dijelaskan dalam ayat ini bahwa ulul albab yaitu orang baik lelaki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa objek zikir adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, sedangkan objek zikir adalah makhluk-makhluk Allah berupa fenomena alam. Selanjutnya itu nilai pendidikan yang bisa kita ambil daripada surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Yang pertama yaitu perenungan atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berpikir disertai zikir, senantiasa berdoa, memohon dijauhkan dari api neraka. Dan yang terakhir yaitu menuntut ilmu dalam di dunia ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap manusia.
Selanjutnya yaitu Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Selanjutnya hadis yang berkaitan dengan surat Ali Imran ayat 159. Sesungguhnya kelembutan tidak terjadi pada sesuatu kecuali akan mengindahkannya, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan memburukkannya. Kelembutan tutur kata dan perbuatan merupakan landasan dalam membangun keharmonisan antar sesama, kunci dalam menasihati dan penyelesaian masalah, serta penyebab datangnya kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak memiliki kelemah lembutan maka tidak akan dihampiri sebuah kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah bahwa pada waktu kaum muslimin mendapat kemenangan dalam perang Badar, banyak kaum musyrikin yang menjadi tawanan perang. Untuk menyelesaikan masalah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat Abu Bakar tentang tawanan perang tersebut. Maka Abu Bakar memberikan pendapatnya bahwa tawanan tersebut sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan membayar tebusan. Dirangkum dari beberapa sumber juga tafsir, ada beberapa hal mengenai tafsir daripada surat Ali Imran ayat 199 ini, yakni berlemah lembut adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sifat daripada kasar. Selanjutnya itu seni memaafkan dan sikap demokratis, dan yang terakhir yaitu tawakal menyikapi hasil musyawarah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang surat Luqman ayat 13 dan 14 serta surat Al-Hujurat ayat 10. Luqman ayat 13 yakni artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Selanjutnya itu Luqman ayat 14 tentang pendidikan akhlak, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Implikasi daripada Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 bahwa pendidikan akidah, larangan berbuat syirik kepada Allah, hal ini merupakan bagian dari pokok pembahasan tentang pendidikan keimanan, karena keimanan merupakan hal yang utama dan harus tertancap kuat dalam diri setiap individu. Ibarat sebuah pohon, iman adalah akarnya. Apabila akarnya kuat, maka pohon apapun akan berdiri dengan kokoh. Demikian pula dengan kebulatan dan kekuatan iman dapat mengokohkan mental spiritual dalam menunjang segala aspek kehidupan. Iman merupakan tuntunan yang pertama yang harus ada dalam diri setiap manusia. Yang kedua yaitu pendidikan akhlak berkaitan dengan Quran surat Luqman ayat 14 yang mengandung ketetapan untuk berbuat baik kepada orang tua dan senantiasa bersyukur
atas jasa perawatan dan pendidikannya. Dalam hal tidak mentaati perintah orang tua yang memerintahkan dalam hal menyekutukan Allah atau berbuat maksiat, dibenarkan, namun dianjurkan agar tetap memperlakukan, tidak dibenarkan, namun agar tetap dianjurkan memperlakukan keduanya dengan baik dalam urusan dunia. Selanjutnya yakni Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman, ukhuwah, yang artinya dalam Quran surat Al-Hujurat ini, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikanlah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu isi kandungan daripada Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka tetap terikat dengan persaudaraan iman, ukhuwah imaniyah, bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Ketika orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi seorang mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka, terutama pemimpin kaum muslimin. Mereka paling wajib mendamaikannya. Selanjutnya itu pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang, meskipun yang bertikai dua orang, wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka, apalagi jika bertikai banyak orang. Orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam sebuah atau seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai. Dengan takwa ia bisa adil dan tidak diskriminatif. Dengan takwa juga akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan, akan melahirkan rahmat bagi kaum muslimin. Sebaliknya pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berkaitan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yakni dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Muslim dan Abu Darda mengatakan, apabila seorang muslim mendoakan saudaranya yang gaib, maka malaikat berkata amin, dan semoga kamu pun mendapat seperti itu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Ad-Darda. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi tentang surat Al-Baqarah ayat 83, surat Al-Maidah ayat 48, dan yang pertama yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling. Isi kandungan daripada surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari Bani Israel yang berisi pokok-pokok agama yang harus diamalkan Bani Israel. Setelah sepakat dengan perjanjian itu, namun kemudian mereka melanggarnya. Yang kedua yaitu kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga yaitu kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Keempat yaitu kewajiban mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain.
Yang kelima yaitu kewajiban mendirikan sholat. Yang keenam yaitu kewajiban untuk menunaikan zakat. Yang ketujuh yaitu perintah-perintah dalam isi perjanjian itu juga berlaku bagi kaum muslimin sebagaimana ajaran dalam Islam. Yang kedelapan yaitu melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan sifat Bani Israel yang suka berkhianat dan melanggar berbagai macam perjanjian yang telah disepakati. Dan yang terakhir yaitu hanya sedikit dari kalangan Bani Israel yang menepati janjinya. Selanjutnya materi Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka pusatkanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kamu semua akan kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu tentang apa saja yang terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya yakni kandungan daripada surat Al-Maidah ayat 48 ini, yakni Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi pembenar atas kitab-kitab itu, sebab kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah tidak otentik lagi karena banyak yang telah diubah oleh manusia. Selanjutnya itu Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi sebuah pedoman dalam memutuskan segala sesuatu, meskipun setiap manusia atau setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi, sesuai dengan hidupnya. Namun secara akidah dan pokok agamanya semuanya sama, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebajikan. Keempat yaitu semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Secara umum kandungan surat Al-Maidah ayat 48 ini adalah untuk memotivasi umat Islam melakukan banyak kebaikan saat hidup di dunia, dan semoga dengan mengetahui hal yang sedemikian ini semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ujian akhir semester dari materi 7 sampai dengan 13. Semoga kita mendapat hikmah daripada materi-materi yang telah saya bacakan, dan saya mohon maaf bila ada salah kata, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.